Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alfikis. Di video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang kejadian mistis di kala waktu saya penugasan di pedalaman. Jadi di tahun 2019 saya Satgas Pamrawan di pedalaman Papua, yaitu di daerah Tranabire. Kita sekitar 20 orang, satu pos 20 orang. Dan waktu itu kita satgasnya itu selama 10 bulan. Nah, pas perjalanannya waktu sebelum ada karyawan itu, kita tidak pernah ada kejanggalan-kejanggalan tentang mistis, tentang horor. Nah, tapi pas ada pembangunan proyek jalan, ada PT, nggak tahu PT apa itu namanya. Jadi ada karyawan yang ngecamp di samping posnya abang. Jadi karyawan itu bikin camp di samping pos. Nah, mulai dari situlah ada satu kejadian karyawan hilang. Jadi ceritanya itu dia hilang, awal mula dia hilang ceritanya itu dia habis sholat duhur, habis adzan duhur. Nah, itu dia orang ini, orang timur, nggak tahu orang Ambon nggak orang mana. Ini real, ini kejadian ini, saya bukan ngarang-ngarang cerita ini. Jadi karyawan itu habis duhur, dia kan pasang jerat hewan ini ya, mungkin untuk buat lauk toh. Kalau di pedalaman kan kita kan pastinya kan kalau tidak berburu pasang jerat begitu kan kita tidak bakal makan daging. Jadi mungkin niatnya dia itu mau pasang jerat hewan pas habis duhur sendiri. Jadi tidak ada temannya, dia pasang jerat di belakang pos, di belakang camp, di belakang campnya dia. Tidak jauh sih dari posnya abang ini, tidak jauh. Sementara dia pasang jerat, belum selesai pasang jerat, katanya itu dia dipanggil sosok lah, saya sebut sosok lah ya, karena tidak mungkin kalau manusia bisa membuat orang hilang. Dia dipanggil sosok dua, katanya berjubah hitam semua lah. Dia melambaikan tangan begini, dua orang. Terus secara otomatis tiba-tiba dia ikut, yang pasang jerat, karyawan yang pasang jerat itu tiba-tiba dia ikut, mengikuti di mana sosok dua itu berjalan, dia ikuti dari belakang. Sementara dia jalan katanya tiba-tiba itu dia itu tidak merasa kalau lagi di tengah hutan. Jadi yang dia rasa itu dia sedang berjalan di jalan aspal, lampu kiri kanan, di atas kiri kanan dia lihat itu katanya terang sekali. Intinya bukan hutan lah. Dan anehnya lagi itu katanya seluruh hewan yang ada di hutan Papua itu arak dia. Jadi selama dia jalan itu di kiri kanannya dia itu hewan yang ada di Papua itu semua ada, temani dia jalan. Dia dalam hati ini sambil berjalan, kok hewan-hewan ini tidak ada yang takut saya, kok saya jalan dia ikuti saya terus. Itu posisi keadaan itu hujan deras deh. Jadi dari siang sampai malam, sampai sekarang ini hujan deras.
misalkan itu dia pasang jeratnya itu kan tadi siang habis duhur, tadi siang kita ibaratkan tadi siang habis duhur dia pasang jerat. Nah sampai malam, sampai sadarnya, teman-temannya sadarnya itu kalau dia hilang pas sekitaran habis maghrib lah, katanya dia itu kok tidak pulang-pulang ke camp. Teman-temannya itu cari-cari itu kok tidak ada. Terus bosnya sama teman-temannya itu inisiatif mengecek ke pos TNI, ke posnya abang. Mungkin mikirnya jangan sampai dia lagi jalan-jalan ke posnya TNI toh. Makanya bosnya itu dia datang ke pos sama teman-temannya. Pas bosnya sama teman-temannya datang ke pos menanyakan yang hilang ini, ya kita bingung, kita tidak tahu. Bosnya dia bilang tadi ini bang, dia pamitnya katanya pasang jerat, tapi kok pasang jerat dari siang sampai sekarang kok tidak kembali-kembali. Nah kita bingung, kita bantu cari itu. Sementara kita bantu cari, kebetulan kan di pos ini kan ada orang Kamoro. Ya rekan-rekan kalau belum tahu, yang luar Papua, orang Kamoro itu masyarakat asli Papua yang tinggalnya di bagian laut, itu suku Kamoro namanya. Kebetulan di posnya abang itu banyak masyarakat yang bermain di pos toh. Akhirnya kita tanyalah sama, ya kita inilah apa, koordinasi, ngobrol-ngobrol jangan sampai hilang bla 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 begini. Nah akhirnya sudah malam toh, tidak mungkin kita mau masuk hutan cari dia. Akhirnya kita tunggu sampai besok. Saya suruhlah bosnya sama teman-temannya itu pulang dulu, besok pagi kita cari. Akhirnya bosnya sama teman-temannya pulang. Sementara itu masyarakat Papua Kamoro ini ngomonglah ke kita, bang, bagaimana kalau kita bikin adat, siapa tahu bisa ada petunjuk kalau bikin adat. Akhirnya sudah kita ikutilah kata-kata orang Kamoro. Ya kita berpikir karena kan orang asli Papua, mungkin dia kan yang dia lebih menyatu dengan alam toh. Akhirnya apa, masyarakat Kamoro ini dia bikin adat deh. Nah yang tahu kalau masyarakat Kamoro bikin adat itu tidak semua anggota TNI tahu. Jadi dia ngomongnya itu cuma sama abang, sama danpos, sama ya beberapa anggota lah. Ada salah satu anggota TNI, temannya abang, seniormu, dia tidak tahu kalau kita mau bikin adat. Dia habis isya itu pergi berburu, dia tidak tahu kalau kita bikin adat atau mau bikin adat. Akhirnya dia pergi berburu. Dia pergi berburu malam sama salah satu pemuda Kamoro itu. Dan pas dia pergi berburu itu belum ada deh rencana, intinya dia tidak tahu lah, mereka dua itu tidak tahu kalau kita mau bikin adat. Akhirnya mereka dua pergi berburu malam, ya mungkin sudah sampai di tengah hutan lah. Ketemulah kejanggalan mereka yang berburu itu. Katanya kejanggalannya, dia itu ketemu rusa. Pas mau ditembak hilang rusa itu. Begini pas dia jalan lagi, muncullah di depannya dia lagi itu rusa. Pas mau ditembak, tiba-tiba pemuda Kamoro dia bilang, bang, jangan bang, kita pulang saja.
ada yang bikin adat. Saya akui jempol memang ikatannya orang suku Kamoro itu, padahal tidak ada rencana, dia tidak tahu kalau kita mau bikin adat. Tiba-tiba kok bisa tahu kalau ada yang bikin adat. Pulanglah mereka ke pos. Mereka pulang ke pos. Abangmu Simon yang berburu itu pulang ke pos, dia tanya, ada yang bikin adat kah? Iya, tadi kita bikin adat. Karena itu toh tadi karyawan hilang itu. Oh iya bang, dia langsung bilang, tadi saya di dalam hutan itu saya ada sedikit keganjalan yang saya alami. Rusa kok muncul di depan saya, tiba-tiba hilang 2 kali lagi. Tapi pas yang kedua kalinya muncul rusa itu, saya mau tembak dilarang sama ini adikku ini. Nah, makanya kita pulang karena adikku dia bilang ada yang bikin adat, jadi makanya kita pulang. Nah esoknya dek habis habis subuh ini kita setar, ada sekitar 7 orang TNI, terus dibantu sama masyarakat Kamoro sekitar 5 orangan. Kita jalan menyusuri hutan. Ya mungkin karena masyarakat Papua suku Kamoro ini sudah menguasai alam hutan Papua dan mungkin juga karena sudah bikin adat, jadi dia itu jalan itu kayak sudah tahu arah di mana hilangnya karyawan itu deh. Dulu pakai petunjuk begitu. Jadi kita tinggal ikut dari belakang, dan anehnya ketemunya itu pas di tempat abangmu Simon itu Yang mau menembak itu. mau nembak rusa. Katanya itu, bang, kalau tadi malam abang sempat tembak, yang abang tembak bukan rusa, orang suku Kamoro, orang Papua bilang begitu. Yang abang tembak ya ini sudah. Dia bilang begitu. Nah terus yang hilang ini, dia itu katanya pas sementara jalan itu, jadi dia itu tidak rasa hujan. Jadi dia itu dari siang sampai kita temukan itu dia jalan terus katanya itu, tidak pernah dia istirahat. Dia ikuti jalannya sosok 2 yang ajak dia itu. Nah pas sosok 2 itu, mungkin kalau saya pikir itu dia punya dia punya kerajaan toh. Mungkin pas dia nyampe kerajaannya, ya kerajaannya itu di Muara deh. Karena apa? 2 sosok itu katanya masuk Muara itu jadi buaya. Karyawan yang hilang ini dia mau ikut masuk Muara ya, karena tidak sadar toh, mungkin sudah dipengaruhi itu, makanya dia mau ikut masuk ke Muara. Untungnya kok dia tidak sempat masuk. Katanya pas dia mau melangkah masuk Muara, ada yang narik dia dari belakang. Akhirnya dia pingsan. Tidak lama kita temukan dia itu. Syukur alhamdulillahnya dek. Jadi pas kita temukan dia pingsan, kita kasih sadar dia, kita kasih makan 2 piring habis dia, tapi dia tidak kuat jalan. Kita gendong dari tempat kita temukan sampai pos itu, kita gendong, kita belum tanya apa-apa deh. Terus sudah sampai di pos, kita suruh dia mengenakkan badannya lah, biar enak lah, maksudnya biar dia istirahat dulu. Kita tunggu sampai dia sudah bisa ngobrol. Baju ini dek, celana levis itu loh, itu bisa robek semua ini. Baju celana ini robek semua. Bagaimana? Hutan belantara dia tabrak, dia tidak rasa kalau berjalan di hutan. Yang dia rasa dia jalan di aspal katanya. Yang saya bilang syukur alhamdulillah, untungnya kok ingatannya itu kok masih ingat. Jadi dia pas sampai di pos sudah bisa ngobrol. Kita interogasi dari dia awal mula hilang sampai kita temukan itu, dia cerita. Makanya kenapa abang bisa tahu, ya dia yang cerita sendiri.
Jadi katanya ya begitu ceritanya. Jadi dari awal sampai kita temukan itu ingatannya masih ini, masih ingat lah kalau dia diajak dua sosok makhluk itu, terus tiba-tiba dua makhluk itu masuk ke muara jadi buaya, dia mau ikut, tiba-tiba kayak ada yang tarik dia dari belakang, terus dia pingsan. Tidak lama kita datang itu deh. Makanya itu hutan Papua itu, kalau abang rasa itu, abang kan satgas itu kan sudah ya mungkin dari 2014 abang satgas di pedalaman Cita, 2016 abang di Aramsuki, 2017 di Tanggul Timur, 2019 di Tranabiri yang kejadian ini. Terus itu 2019 itu abang nyabang deh satgasnya itu. Pernah di Arwanop juga, di pedalaman Arwanop, tapi cuma 2 bulan, habis itu kembali lagi di Tranabiri. Makanya kalau nanti suatu saat kamu kan maksudnya baru di Papua baru toh, jadi saya kasih masukan lah buat kamu toh, nanti misalkan kalau kamu satgas di pedalaman, kalau mau berburu atau mau, intinya kamu baru datang ke pos itu ya permisi lah, permisi dengan tuan tanah. Orang sini bilang tuan tanah toh, permisi, nyuwun sewu kalau orang Jawa kan kita pasti punya adat cara masing-masing bagaimana cara permisinya, biar ya intinya kamu tidak mengganggu, biar dia juga tidak mengganggu gitu. Makanya abang selama satgas berkali-kali itu, momen yang paling tidak bisa abang lupakan itu ya waktu 2019 itu, kejadian horor, kejadian mistis itu. Karena apa? Perjuangan kita gotong dia dari ketemu sampai pos itu dek, sungguh luar biasa. Dia tidak bisa jalan, untung badannya tidak gemuk, cuma dia tinggi besar aja yang korban hilang ini. Kalau badannya gemuk tidak tahu kita pikul dia kayak bagaimana ini. Jadi kita pikul dari setar sampai ke pos itu baku gantian. Sama itu lagi bang, sama masyarakat bang. Iya, sama masyarakat, bukan sama masyarakat. Dan abang waktu 2019 itu ngopi sih loh. Waktu abang mencari dia itu, nggak tahu, kita semua itu tidak ada pikiran untuk membawa HP dokumentasi, untuk dokumentasi membawa HP ini nggak ada. Jadi habis subuh langsung kita siap-siap berangkat cari. Memang tujuan kita cuma satu, mencari masyarakat itu biar cepat ketemu. Akhirnya dia sudah cerita panjang lebar di pos. Bosnya proyek itu memutuskan hari itu juga langsung dibawa ke Timika, tidak disuruh kerja lagi, dipulangkan ke Timika. Ya mungkin saya dengar katanya langsung dipulangkan ke kampungnya.